Seorang penagih utang harus mempunyai prinsip raja tega. Tidak ada kenal kasihan. Kalau saya lembek berarti saya tidak dapat komisi. Karena saya dibayar komisi sebesar 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Setiap hari kita membagikan terus edukasi terbaik buat kalian yang masih galbay sampai hari ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang DC Pinjol-Pinjol sudah bekerja sama dengan polisi atau Polresta. Ini benar atau tidak ya? Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Teman-teman semuanya, sebelum kita ke pokok pembahasan, saya mau bagikan dulu informasi terbaik buat kalian. Bagi kalian yang bertanya-tanya, saya ini baru ngomong loh tentang pinjol, saya ini baru ngomong loh lagi butuh uang karena adik lagi mau wisuda, karena ibu lagi sakit, karena saudara lagi ini itu dan segala macamnya. Kok tiba-tiba muncul di HP saya ada penawaran untuk pinjol? Ini sebenarnya saya itu sedang diselidiki atau sedang dihacker. Ini sebenarnya ada apa ya? Nah, kebetulan kemarin ada yang FYP di Instagramnya saya. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah lihat juga ya. Tapi ini bagi yang belum tahu kan wajib tahu. Sebenarnya HP Android yang sedang kalian gunakan ini, apakah benar ada pelacak yang memang sudah dipersiapkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang kalian inginkan? Bisa nggak mas ngehack ke handphone sampai bahkan kameranya sendiri lu bisa ngelihat dia ngapain gitu, walaupun di handphone tuh ya kan setiap handphone tuh ada kamera gitu kan, itu lu bisa ngelihat dia lagi ngapain, dia lagi jalan kemana, dia lagi segala, bisa secanggih itu nggak sih? Bisa kayak gitu. Oh tapi kalau misalnya dia nggak pernah rekam, misalnya nih sekarang nih di handphone gitu ya. Oh bisa juga, kita bisa akses gitu. Asal hackernya memang monitoring. Oh oke. Jadi kita harus pakai selotip terus dong di lensa itu dong. Makanya kalau nggak salah tuh Mark Zuckerberg itu dia pakai selotip dia tuh apa namanya videonya gitu. Iya. Entah buat ngingetin kita atau mungkin iseng-iseng doang ya. Nah, dari semua komenan yang saya baca, saya langsung berpikir ini pasti ada kaitannya dengan iklan-iklan pinjol dan perputaran pinjol yang gak ada habisnya. Apalagi kita-kita yang nomor teleponnya emang udah terlacak di pinjol dan memang sudah menggunakan pinjol. Nah, kita baca dulu salah satu komentarnya seperti ini ya. Coba deh, tutup kamera HP dengan stiker kamera depan ya. Dalam beberapa bulan HP akan rusak. Sepertinya HP sudah ditanam teknologi mata-mata di bagian kamera, sehingga bila kamera ditutup, teknologi mata-mata tersebut akan mendeteksi kamera rusak. Dan dengan sengaja teknologi tersebut merusak bagian HP yang lain, tujuannya agar si pemilik HP segera servis atau ganti HP baru. Nah, ini diperkuat dengan komen-komen yang lain teman-teman. Nah, ini komenannya. Aku pernah kenalan sama orang baru. Dia cewek cantik gitu. Aku cuma ngobrol-ngobrol aja gitu. Kayaknya dia juga kasih tahu namanya ke aku. Padahal aku nggak ada save nomor, nggak ada stalking apapun soal dia. Murni cuma ngobrol doang dan tahu namanya aja. Paling ngobrol juga nggak ada 15 menit. Dan aku kaget dong. Sehari kemudian muncul di beranda saran teman di Instagram atau FB gitu. Mau bilang algoritmanya, tapi aku nggak nyari tahu dia di sosmed. Mau dibilang kebetulan, kok bisa? Nah, bener kan ya, sering nggak terjadi pada kalian seperti itu. Nah, sudah dapat informasi seperti ini, jadi buat kalian-kalian yang masih galbay, apa salahnya untuk sesekali coba untuk kasih stiker deh di kamera-kamera kalian. Tapi jangan sampai HP-nya rusak, nanti rugi 2 kali ya. Hanya untuk mengelabui para pinjol-pinjol yang mungkin sekarang sudah menghacker HP kalian. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita akan lihat dulu. Sekarang ini banyak sekali pengancaman DC yang tidak masuk akal. Karena sebelumnya sudah saya informasikan kepada kalian di vlog-vlog saya yang menginformasikan saat ini sudah tahap harmonisasi, artinya tahap untuk penyelesaian masalah untuk penilaian ataupun skorsing bagi nasabah yang ingin melakukan pinjaman di bank, yaitu bukan dengan SIM lagi tetapi dengan sosial media dan rekening listrik.
Udah saya informasikan kepada kalian ya. Sekarang ini mereka lagi berpikir bagaimana caranya buat menakuti kalian lebih takut lagi. Nih, buat kalian mendapatkan ancaman seperti ini, jangan langsung ketakutan. Perhatikan detail-detail ancaman DC itu, karena semuanya ancaman DC hampir 99% itu hoax. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau yang baru galbay ataupun baru yang mau coba-coba galbay, ketika DC kirimin seperti ini pasti udah mulai ketakutan nih. Wih, DC-nya udah bekerja sama nih dengan Polres. Benerannya saya akan ditangkap, benerannya akan masuk pidana. Karena informasinya DC mengatakan seperti ini. Kita udah dapat surat dari kepolisian untuk survei ke kantor dan rumah kau. Karena data kau udah di kita tim lapangan, jangan kabur dari tagihan kau. Surat tanda terima laporan kepolisian nomor 203AG SLPB 2024 Bareskrim. Nih, ada yang komen seperti ini teman-teman. Ketahuan bohongnya surat Bareskrim alias Polda atau Mabes lah, ini foto papanya Kapolsek. Pembodohan DC, jangan takut teman-teman. Nggak nyambung antara surat Bareskrim sama Kapolsek. Nah, ini kata-kata ini akhirnya membuat tenang sebagian orang yang memang udah menerima seperti ini dari para DC. Jadi benar sekali teman-teman ya. Lagian juga kalau mau datang ke lapangan itu buat apa bawa surat-surat dari polisi? Cukup bawa surat tugas saja itu sudah menguatkan. Kalau bawa surat polisi memangnya kita melakukan tindak pidana. Yang sejauh ini kita ketahui pinjol itu adalah perdata. Jadi kalau teman-teman nantinya menjelang akhir tahun, benar-benar sudah dek nih akhir tahun ya, Desember nanti, kalau mendapatkan surat seperti ini abaikan saja. Jangan takut. Ini semua kata-kata hoax lagi yang sudah nggak tahu lagi DC mau bikin apa untuk menakutin kalian. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau DC bilang saat ini kami sudah kerjasama dengan kepolisian, saat ini pinjol kami sudah meminta bantuan pihak kepolisian, jawab saja silahkan Pak. Saya sekarang juga sudah di kantor polisi untuk menangkap Bapak karena sudah melakukan pengancaman dan Bapak sudah saya laporkan ke OJK karena mengintimidasi nasabah. Jawab seperti itu teman-teman. Saya yakin DC-nya akan berkilah dan mencari alasan lain lagi agar bisa menakutin kalian. Gitu ya. Otomatis DC-DC yang melakukan pengancaman seperti ini pasti akan 100% dipecat. Nih, buat teman-teman semuanya, dengarkan dulu nih video klip dari mantan DC yang sebenarnya ketika kalian keluar mental dia juga ketakutan. Kita dengarkan dulu. Saya bekerja sebagai debt collector atau penagih utang. Seorang penagih utang harus mempunyai prinsip raja tega, tidak ada kenal kasihan. Kalau saya lembek berarti saya tidak dapat komisi karena saya dibayar komisi sebesar 20% besar untuk saya. Setelah saya melakukan pekerjaan itu, saya merasa tidak tenang, dihantui rasa cemas. Apa yang saya lakukan di tempat kerja menagih utang itu kadang terbawa sampai ke rumah. Di rumah juga saya emosional, saya omongnya kasar, saya merasa tidak tenang. Nah itu dia teman-teman ya. Semoga ini membuka mata kalian buat yang belum berani galbay, buat yang hampir kehilangan semua harta bendanya, bahkan hampir kehilangan keluarganya dan rumah tangganya berantakan. Kalian lihat saat ini ya, buat ibu-ibu rumah tangga, teman-teman saya yang seumuran dengan saya ataupun yang masih di bawah saya tapi sudah berkeluarga, ayo mulai berani untuk membuka diri. Ya, mulai berani untuk menjelaskan semuanya kepada suami. Awal mulanya pasti akan sulit, tetapi lama-kelamaan semua itu akan terbiasa. Dan mulailah kerjasama dengan suami dan katakan, kalau kita mau melunaskan hutang pinjol ini, pinjol mana saja yang mau kita lunaskan. Kalau ada yang bisa kita galbaikan sekarang juga, karena itu pasti akan membuat kita selamat. Ini ya, buat teman-teman semuanya, tolong kerjasama dengan keluarga kalian dan jelaskan bahwa semua ini akan baik-baik saja. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian di hari Jumat berkah ini. Semoga penyampaian saya ini membuat kalian lebih kuat mental lagi, mood booster buat kalian, dan kalian lebih percaya diri lagi. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.